kami telah mendengarkan tentang engkau. Terus kamu itu melarang orang menjalankan hukum Taurat, betul? Betul, paman. Nah, gimana ini? Orang-orang datang menuntut kepadamu. Mana aja ini kalau kau begitu? Sekarang kau bertobat. Baik, paman, apa yang harus aku lakukan? Kau ditahirkan dan kau berkorban. Nah, Paulus ditahirkan di bait suci dan Paulus berkorban hewan. Ayo. Paulus bertobat setelah dia kembali ke Yerusalem mengajarkan, menyesatkan orang di luar daripada Yerusalem. Baca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai seterusnya. Tamatkan diri Anda belajar di situ. Kasih judul dalam benakmu. Ternyata Paulus bertobat dari mengajarkan menyembah Yesus. Paulus datang kembali ke Yerusalem setelah. Ya, jadi narasi yang dia bangun bahwa Paulus itu tidak Kristen lagi dan tidak mengajarkan apa yang diajarkannya, bahkan dia menyembah korban sebagai permintaan maaf kepada bangsa Yahudi yang dia ajarkan, dan kembali jadi orang Yahudi maksud dia. Jadi dia sepertinya 200 tahun yang akan datang muncul orang yang mengoreksi bahwa Saifuddin Ibrahim masuk Islam lagi. Ya, kira-kira begitu. Dia pandang, dia pikir seperti itu, bahwa saya masuk Islam lagi. Lah ini Paulus datang ke Yerusalem dan meminta ampun setelah mengajarkan ini itu masalah sunnah. Sunat itu tidak dilarang, tidak dikatakannya itu nggak boleh. Yang dimaksudkan itu ditekankan kembali bahwa sunat itu akan berguna kalau Anda membawa ajaran kasih. Tidak ada kasihnya sama sekali kalau Anda mencuri, kalau Anda korupsi, melanggar 10 perintah. Tidak ada gunanya itu sunat. Nah, sunat hati inilah yang paling pokok dari semuanya itu, yaitu apa? Menjaga perasaan, menjaga hati. Dan jangan kamu lakukan dosa-dosa yang lain, kejahatan-kejahatan yang lain. Apa gunanya kamu disunat? Tetapi kamu melakukan mencuri uang negara. Bahkan bukan itu saja, disiplin yang dibangun oleh Alkitab itu, jangan korupsi waktu. Korupsi waktu. Ya, bekerja tetapi sambil ngerokok, tok ngerokok. Itu sangat tidak bermoral, tidak beretika. Yang diajarkan itu, maka jangan sampai sendok ini kena piring lalu berbunyi. Itu etika. Maka bukan itu. Nyendok nasi sampai beradu dengan gigi kita, itu bukan. Itu yang diajarkan, etika itu. Sampai begitu pentingnya. Apa gunanya Anda sunat? Masalah berkorban, karena begitu pentingnya Yesus itu, Sang Juru Selamat itu mengajarkan kita. Orang Kristen tetap bersunat, tetapi apa gunanya sunat kalau Anda melanggar? Begitu. Nah, kembali bahwa mestinya Zuma ini harus ditangkap, tetapi karena mayoritas nggak mungkin. Dia lagi ribut kemarin, ribut sumpah mubahalah dengan Tuanku, logika Ahmad Taufik namanya. Ternyata namanya Ahmad Taufik. Itu, ya Allah, kutukkan dia, kutuklah dia. Nggak boleh begitu. Tapi memang itu yang diajarkan Nabi, itu yang diajarkan Al-Quran. Saya sudah tegur itu Zuma. Jangan pakai masker, itu cawat istrinya, itu celana dalam istrinya dipakai sama dia. Penistaan agama atau penodaan agama itu memang tindakan penghinaan, penghujatan atau ketidaksopanan terhadap tokoh-tokoh suci. Paulus itu adalah tokoh suci. Anda sudah menghina artefak. Artefak itu ya pakaian, batu-batu, peninggalan-peninggalannya, itu jangan dihina. Itu kamu hanya akan ngomporin dan membuat saya akan terus melakukan itu, sementara negara Indonesia tidak mampu
menangkap saya ataupun membawa saya balik ke Indonesia, saya tolak. Saya nggak mau masuk penjara. Bahkan jangankan 2 tahun yang diminta oleh polisi, 2 bulan aja saya nggak mau. Kenapa? 2 bulan itu kemerdekaan saya berada di luar penjara itu lebih mahal. Setahun itu berapa miliar? Kalau ditawarin 10 miliar, kecil. 2 tahun itu kecil. Kemerdekaan lebih mahal. Artefak agama, adat istiadat dan keyakinan suatu agama yang hanya didasarkan pada pendapat pribadi. Pendapat pribadi saya tidak masuk di dalam pendapat pribadi saya. Tentang hadis-hadis, tentang beliau menikah dengan Aisyah umur 6 tahun, Aisyahnya, beliau umur 54 tahun. Itu tidak menghina, tetapi membacakan fakta. Atau di luar kompetensinya, saya berbicara agama karena kompetensi saya, kemampuan saya di dalam memahami ini, karena memang pantas saya untuk membahasnya. Dan saking kompetensi saya dalam bidang perbandingan agama, bukan saja di dalam ilmu hadis, bukan saja di dalam tafsir dan sejarah, saya menguasai itu. Jadi secara kompetensi saya memiliki. Ini dari definisi apa itu penistaan agama. Nah, beberapa negara memiliki hukum yang berkenaan dengan penistaan agama dalam lebih dari 40 tahun terakhir. Kasus penistaan agama di Indonesia memiliki pola yang sama, dan berbagai kasus selalu diawali dengan demonstrasi massa dan penegakan hukum menjadi alasan keresahan masyarakat akibat aksi ini. Tetapi saya tidak begitu. Saya melakukan dengan cara smart. Saya tidak pernah menutup muka saya. Sejak saya main YouTube, saya selalu muka saya. Shalom teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman? Sebelum menyaksikan video ini, mohon dibantu di subscribe ya, agar saya terus semangat. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya kepada para penonton dan subscriber di channel ini yang terus membantu mensubscribe, men-like, juga men-share. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan bagi yang belum subscribe, mohon dibantu di subscribe ya, agar saya terus semangat, dan harap ditonton sampai selesai agar apa yang ditonton menjadi berkat. Oke, selamat menyaksikan. Saya nggak pernah takut, dan saya nggak pernah mengganti rambut saya ataupun pakai rambut palsu, muka palsu, tidak. Karena saya orang jujur. Silakan aja. Sampai saya keluar dari penjara, main TikTok juga, saya nggak pernah tutup muka itu. Saya selalu berusaha untuk membuka muka saya. Ada beberapa kali untuk TikTok, ya saya ini tampilkan. Ataupun saya saking inginnya saya jujur, artinya saya tidak ada urusan dengan penistaan agama. Ya. Kalau terjadi kepada minoritas, waduh, selalu minoritas yang ditangkap oleh pemerintah ini, yaitu negara Indonesia. Maka saya meminta agar pasal 165A itu dihapus, dan biarkan agama itu bebas mau ngomong apa. Tetapi bagaimana juga negara harus menangkap orang-orang yang menghina, yang merusak gereja, merusak tempat ibadah. Harus diterapkan hukum yang adil yang sama. Misalnya kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Ahok, menurut pengamatan saya, Ahok ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian terkait dengan dugaan penistaan agama yang menyangkut ucapan soal surat Al-Maidah. Al-Maidah 51
Maidah 51 itu. Itu jadi, padahal apa sih? Nggak ada kaitannya. Tetapi begitulah rizik. Nah, akibat buruk dari semuanya itu ya karma, hukum itu berlaku. Hancur seluruh nama Habib ini. Dia bayar mahal karena dia menghina orang Kristen, menghina kekristenan. Dan dia tidak menghina itu saja. Kalau Tuhan itu lahir, bidannya siapa? Itu Tuhan yang bekerja, yang tidak disadari oleh Rizik sendiri. Dan sekarang nama turunan Arab itu sampai puluhan tahun yang akan datang tidak bisa diperbaiki, karena dia banyak kebohongan di dalam agama. Dia melawan Ahok sendiri, dia kabur ke Arab 3 tahun, dia balik lagi seolah-olah dia hebat. Tidak bisa. Anda sudah menghina Yesus Kristus. Tinggallah Zuma, semuanya mu'alaf ini kena semua. Dia menghina kekristenan. Bagi kami orang Kristen, wah, kami dihina dan diejek ini sudah terbiasa. Tetapi kalau model Zuma berkata seperti ini yang tidak ada dasarnya, tidak ada ayatnya, dan bahkan dia membangun narasi sendiri, berdialog sendiri, bertanya sendiri, dijawab sendiri. Dijawab sendiri. Tapi kita lihat, kami nggak perlu menyumpahi Anda, kami tidak perlu mengutuki Anda. Biar Tuhan yang menjadi lawanmu. Nggak bisa. Apakah dengan penghinaan kalian terhadap kekristenan ini berakibat banyak orang Islam yang masuk Kristen? Itu umpan balik. Ya. Bagaimanapun Anda, saudara-saudara, Galatia 3 ayat 1:11-14, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Hidup oleh iman ini bukan oleh karena sunnah, bukan karena potong rambutmu, yang kegantenganmu, bukan itu. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Lalu Zuma mengambil kesimpulan, Yesus mati terkutuk di atas kayu salib. Dan inilah kesalahan narasi, karena ketidakmampuan. Bukan ketidakmampuan, sengaja menghina. Dia sengaja menghina kekristenan, padahal kalimatnya jelas. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi apakah kutuk hukum Taurat itu harus misalnya sembahyang 5 waktu? Dan kalau tidak melakukannya, maka kita akan berdosa, kita akan terhina, kita akan masuk neraka. Nah, ini dipotong. Jadi tidak lagi berkorban, harus berkorban sekian. Nanti kalau berdosa berzina, potong kambingnya berapa kali diajak makan dan sebagainya. Itulah hukum Taurat, itulah membawa kutuk. Tetapi dengan maksud menebus dari kutuk hukum Taurat, yaitu dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab kalau kita yang tadi tidak ditebus dari hukum Taurat, dan kita tidak melaksanakan potongan kambing, potongan hewan, burung tekukur itu, maka kita akan tertekan mental kita. Yesuslah datang untuk mati di atas kayu salib itu. Dan itu sudah diceritakan dari sononya. Bahkan nanti akan mati di atas kayu salib itu akan diceritakan di sana dengan mengalahkan maut itu. Jauh sebelum kedatangannya sudah ditulis. Bahkan tidak ada satu tulang yang patah. Dia akan lahir dari perawan. Hamil dulu. Baru dia keluar lewat perawan Maria
tidak pernah berhubungan dengan laki-laki. Itu yang dimaksud dengan menebus manusia dari kutuk hukum. Dan kalau Taurat lebih berat lagi, begitu banyak hukum yang harus diikuti. Islam sedikit, nggak banyak di Islam, dan itu semua kutuk. Sembahyang 5 kali waktu itu adalah kutuk kalau Anda tidak melakukannya. Kalau Anda tidak melakukannya, percuma. Orang 5 kali sehari wajib. Sekali sholat zuhur masuk neraka 29 tahun. Jadi jelas bahwa kata Zuma menggunakan bahwa Yesus mati terkutuk di atas kayu salib itu salah narasi, kesalahan total. Oleh karena itu saudara-saudaraku harus membaca ini. Maka di situ terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib di ayat 14-nya. Yesus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi dengan Yesus mati di atas kayu salib, itu menebus setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya apa? Supaya orang ini menerima berkat Abraham itu sampai kepada orang itu dimanapun dia berada dan kemanapun, tahun apapun, abad apapun, zaman apapun, dia harus menerima berkat itu. Dan dengan demikian orang-orang itu, yaitu orang Yahudi, itu akan menyampaikan. Maka dengan ditebusnya itulah orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi yang menerima Yesus Kristus itu menjadi lega hatinya, menjadi semangat imannya itu. Itu yang dimaksud dengan mati terkutuk itu. Supaya apa? Orang Kristen membuat pesawat terbang, itu turunan Yahudi semua itu. Membuat telepon, membuat semua kecanggihan teknologi ini adalah berkat keturunan Abraham, yaitu para penemu kemajuan teknologi dan zaman hari ini. Dipakai oleh kita semua, dipakai oleh Zuma, oleh Muslim, oleh seluruh manusia di dunia ini. Berkat itu bukan supaya kita ikut-ikutan terus-terusan ini ibadahnya, agamanya orang Islam. Kamu belum mantap menjadi manusia kalau belum meninggalkan agama dan kutuk hukum Taurat itu. Dan syarat untuk itu membebaskan dari kebohongan, kemunafikan itu hanya dengan mengikuti Yesus Kristus. Kalau Anda masih di situ, sehebat sekaya apapun Anda akan terjerat karena Anda hanya hidup di dunia dan Anda ditolak di akhirat. Tidak mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Ya begitu, saudara. Dan betapa banyaknya orang yang semacam Anda yang gak ditangkap oleh polisi. Saya sudah minta, kenapa Somad yang melakukan itu Pak Hakim gak ditangkap? Mestinya ditangkap dong, kan hal yang sama. Hanya mengucapkan itu, tetapi dia menghina. Dia bilang bahwa di salib itu ada jin kafir. Kenapa nggak ditangkap? Kok minoritas saja yang ditangkap? Nggak mau saya. Tangkap Somad, saya mau balik. Hukum sesuai dengan hukum. Somad 2 tahun, saya 2 tahun. Saya kembali. Nah, Somad adalah manusia nomor wahid yang mesti ditangkap. Nah, sekarang ini ini nih pelupus suntur ini, Zuma, kenapa nggak ditangkap oleh polisi? Anak Batak ditangkap. Kenapa, Pak Polisi? Kenapa KC dihukum, divonis 10 tahun, dituntut 10 tahun, divonis 10 tahun? Itu kan miring otak bangsa ini. Tetapi yang korupsi 300 triliun, kemarin hakim hanya memvonis 6,5 tahun penjara. Dia merugikan negara 300 triliun, divonis hanya 6 tahun. Makanya kemarin saya minta kepada Pak Prabowo
Pak Presiden, tolong bebaskan Aceh. Sekarang dia sudah menjalani 4 tahun. Saya di sini saja sudah 3 tahun, sudah 4 tahun, sudah 5 tahun. Zuma nggak ditangkap, Somad nggak ditangkap. Apa yang mau dikatakan? Apa yang diucapkan oleh saya? Selain kata, memang hukum Indonesia hukum tidak beradab, tidak ada keadilan di sana. Minta Pak, minta supaya ini terapkan hukum itu yang adil, Pak Presiden. Kalau enggak, Indonesia akan terhina terus, dan bangsa ini nggak bisa maju karena tidak ada keadilan dalam hukum. Dia bercerita di mana-mana untuk menghina kekristenan, dan dia tidak pernah minta maaf dan merasa bersalah karena apa yang dia katakan sudah sesuai dengan ajaran agamanya. Dan yang paling parah adalah disalib itu ada jin kafir. Itu sudah menghina artefak agama kami. Oh, tapi kami orang Kristen ya biasa aja, beda dengan kalian. Mestinya dia pakai apalah. Yang kedua, Yahya Waloni, sekarang sudah enggak ada namanya lagi dia. Nah, tinggal dia masuk Kristen lagi. Nanti, nah orang Kristen kalau Yahya Waloni balik lagi, ya mungkin terkenal. Atau ada Dance Mumek. Irene Handono. Ini juga, ini sangat menista. Donditan. Ada Ustadz Mas'ud juga di Jawa Timur sana. Senang dong saya sebut nama kamu kan. Khutbah-khutbahnya itu, narasinya. Pokoknya kalau orang membahas Alkitab, kalau nggak bohong, itu bukan membahas Alkitab, tapi memang bohong dia. Semua ceramah saya hanya menghina agama Kristen. Kata dia, baru agama lain yang dianggap oleh Muslim sebagai musyrik, menyekutukan Allah. Adi Prayitno, mu'alaf. Sebenarnya bukan mu'alaf kalau saya tahu itu. Dia juga melakukan kajian dan ceramah di mana-mana. Semua mereka mempunyai yayasan untuk menampung dana dan harta. Insan Mukuginta sampai mati dia tetap menista agama. Dia menulis 40-an buku penistaan yang banyak dipakai oleh kaum muslimin untuk dijadikan alat debat sekarang ini. Tetapi sekarang yang saya sangat bersyukur bahwa orang Kristen itu lebih pandai berdebat dengan muslim. Selalu mereka kepanasan, ya, entah di TikTok, di Facebook, di mana-mana. Agustan itu juga ini, Felix Yau, saudara-saudara ini. Jadi nggak ada yang lain yang dibahas, selalu kekristenan. Ya kita kan makin bangga. Dan ada orang-orang yang tulus murni hatinya. Saudara, buka saja ayat-ayat yang dibacakan oleh mereka, lalu Anda nilai sendiri, baca sendiri, pelajari sendiri, pasti Anda akan masuk Kristen. Ya, pasti. Misalnya yang ini oleh Zuma tadi, dia mengajarkan Kristen, mengajarkan akan Nabi, mengajarkan tidak bersunat. Apa kata orang Yahudi, imam Yahudi? Wahai Paulus, ya paman, kami telah mendengarkan tentang engkau. Terus kamu itu melarang orang menjalankan hukum Taurat, betul? Betul paman. Nah gimana ini? Orang-orang datang menonton Paulus. Mana aja ini kalau kau begitu? Sekarang. Okay friends, I'm gonna leave the... kalau saya melakukan itu, bernarasi bohong yang tidak ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis, saya ceritakan tentang Nabi kamu. Saya membuat cerita sendiri. Dan kalau saya membuat narasi sendiri, betapa menyakitkan. Saya hanya membaca dalil-dalil yang sudah ditulis tentang Nabi kamu itu Zuma yang bersetubuh dengan mayat dalam kubur. Itu ada semuanya. Hadisnya ada, ceritanya ada. Jadi pada suatu waktu meninggallah besannya
yang bernama Fatimah, ibu dari Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika mau ditutup pakai tanah, dia stopin dulu, bentar dulu. Nah, sudah dalam kubur, kemudian turunlah Nabi ini ke dalam kubur, lalu dia buka bajunya, kemudian dia begini dengan mayat itu, tuk 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 tuk, dia tidurin. Jadi saya cerita seperti itu, dibilang penistaan, hadisnya ada. Jadi dia senggama bersetubuh dengan mayat dalam kubur itu. Ya, dia buka. Setelah dia bersetubuh, kemudian dia tutup ke jubah dia. Baru kemudian dia naik. Kemudian ditanya oleh para sahabat, "Ya Nabi, bukankah kamu kelenta-kelentu dengan mayat tadi yang tidak pernah kamu lakukan dengan orang lain?" "Iya, benar, saya lakukan itu." "Dan engkau melakukan ini, itu, ini?" "Oh iya." "Kenapa saya lakukan itu? Saya bersetubuh dengan mayat itu supaya dia menikmati dan dia tenang selama sampai hari kiamat. Dan kenapa saya tutup dengan jubah saya? Supaya dia tidak terhimpit oleh tanah kubur ini." Tercatat itu, dan ini bukan penistaan, tertulis semuanya. Saya enggak bikin cerita kayak Jumat tadi. "Wih, ternyata Paulus itu sudah bertobat ketika dia masuk Yerusalem. Ditanya oleh orang-orang Yahudi, apakah kamu begini, begono?" "Ya, saya ini." Kan itu cerita buatan, tidak ada di dalam Alkitab. Cerita asumsi yang dibuat oleh Zuma. Oh, itu pantas sekali, sudah sangat pantas untuk ditetapkan sebagai tersangka, sebagai orang yang menghina kekristenan. Dia penista agama berdasarkan ayat itu, undang-undang negara ini. Tetapi siapa yang mau menangkap Zuma? Polisi ada gak? Polisi Bareskrim. Begitu rajinnya kamu, Bareskrim, polisi, sampai kamu terbang dengan 3 tim datang. Jenderal bintang 2 ketemu saya. Tiga tim, New York, Washington, dan yang satu tim yang ketemu langsung dengan saya. Jenderal Krishnamurti, mungkin sudah pensiun atau bagaimana itu jenderal. Dia datang di Washington. Sebab kalau saya mau balik ke Indonesia, dia akan datang terbang dari Washington ke LA. Nanti akan video call dengan Kapolri. Saya nggak mau. Ngapain saya? Saya nggak mau. Jadi antara cerita Zuma tadi dengan Nabi itu bersetubuh dengan mayat dalam kubur, siapa yang ngarang? Saya penista agama kah atau Zuma yang penista agama? Zuma. Dia ngomong tanpa dalil. Saya berbicara pakai data. Terobsesi untuk melakukan senggama dengan mayat. Itu yang dilakukan oleh Nabi kamu. Tapi saya enggak menista. Dari mana saya menista? Halo. Sehebat apa kamu, Hedrun? Sekarang saya minta kepada apa namanya si MUI itu, kasih aja uang ke polisi. Kamu akan ditipu sama polisi MUI hanya untuk menangkap saya. Kan tambah malu MUI kan. Saya tahu dari mana itu uang itu. Saya tahu. Jadi begitu, drone. Memalukan keyakinanmu sendiri. Ya. Saya kira begini saja dulu.
menanggapi si Zuma ini, saudara. Kamu bikin aja video, kami nggak sakit hati dibilang kayak begitu. Tapi kan omongan kamu tidak ada satu ayat pun atau pencerita itu yang sesuai dengan Alkitab. Itu kesalahan, murni kesalahan kamu. Ya, jangan lupa subscribe dan share video-video ini untuk mencerdaskan Indonesia bagi Kristus. Terima kasih sudah nonton, sudah berkomentar ya. Terima kasih banyak. Seorang pemberita Injil jangan takut dihina dan diejek. Apapun yang Anda lakukan, kembalikan kepada Tuhan, karena Dia yang lebih. Shalom teman-teman. Selamat sore menjelang malam. Itulah tadi cuplikan atau tayangan video yang telah disampaikan. Semoga dari video tayangan tersebut bermanfaat untuk kita semua, dan saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya atas dukungannya kepada channel ini, dan yang telah mensubscribe, juga men-like, juga men-share, saya ucapkan hatur nuhun. Dan bagi yang belum subscribe, mohon dibantu ya di subscribe agar saya terus semangat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom, God bless you.